Ih, lagi minum apa? Minum es teh. Oh iya kah? Enak. Terjamin rasanya. Emang terjamin itu harus gimana sih? Yang aku tahu terjamin itu sudah ada sertifikasi halalnya, sudah diakui. Gitu, ada apa namanya? Uji medisnya gitu loh. Emang sertifikat halal itu penting? Tentu penting karena yang aku tahu juga sudah ada pengaturannya. Gitu. Tapi dari pengalaman aku mewawancarai salah satu pelaku usaha di daerah kampus juga, dekat kampus itu, katanya sertifikat halal itu nggak terlalu penting sih bagi dia, karena menurut dia itu yang penting itu kebersihannya sama produk yang mereka pakai itu tuh halal karena mereka sendiri mengonsumsi. Kalau kayak gitu karena dari hasil wawancara mereka ngomong gitu. Oke. Jadi ini dari faktor pelaku usahanya atau yang mengesampingkan sertifikasi halal itu sendiri, atau memang kalian yang abai aja, yang penting aku makan, yang penting aku minum kenyang, udah deh bebas terserah itu dari bahan apa, nggak peduli. Nah, gampang tuh itu. Pertama yang makan, karena aku tahu aku sendiri, ya sebagai aku sendiri pribadi, kalau makan ya tinggal makan. Kalau misalkan menurut orang itu enak atau enak ya tinggal makan. Tapi nggak ada kepikiran juga sih kalau itu halal apa enggaknya, bersertifikat halal apa enggaknya. Dan juga yang faktor pelaku usahanya itu menurut mereka yang penting tempatnya itu bersih. Dan tadi yang aku bilang itu yang tempatnya bersih, terus yang produk yang mereka gunakan itu halal bagi mereka karena mereka sendiri yang mengonsumsi. Jadi kayak mereka bisa menjamin itu nggak ada sertifikat halal. Terus kalau misalnya nih aku makan di tempat tempat yang nggak ada sertifikasi halalnya, dan aku komplain gitu, aku datang komplain, mas ternyata ini tidak halal, atau kayak aku keberatan lah dengan tidak adanya sertifikasi halal ini, kayak mana lah sebagai pelaku usaha itu bertanggung jawab? Nah, kalau yang dari yang aku wawancara itu mereka tuh bisa menunjukkan yang kayak ini nih bersih, tempat ini bersih. Terus mereka juga memperlihatkan tuh isi dalam dapurnya. Ya, Kayak kalau kalian mau periksa silahkan. Dan juga mereka tuh bisa menjamin kalau ini tuh benar-benar halal karena ya itu dinas kesehatan sendiri sudah pernah ke tempatnya mereka itu untuk ya apa sih namanya tuh menguji kesehatannya segala macamnya, kebersihannya, dan itu ya benar-benar bersih. Dan juga pelaku usaha ini ternyata sudah dari lama membuka usaha itu meskipun nggak punya sertifikat halal. satu lagi deh terkait perlindungan konsumen. Kalau misalnya tadi saya bilang ulang lagi, salah satu konsumen datang bilang bahwa ini nih usaha yang dilakukan atau barang-barang khususnya makanan-makanan yang diperjualbelikan ini kan sudah tidak ada sertifikasi halalnya. Bagaimana benar-benar pelaku usaha ini bisa mendasari bahwa tidak punya sertifikasi halal tetap dapat melindungi pelanggan maupun pelaku usaha itu sendiri? Terkait perlindungan konsumen ya. Nah, kalau ini beda lagi nih. Kalau kemarin itu tempatnya beda lagi. Hasil wawancaranya itu pelaku usaha ini mengatakan kalau dia tuh sebenarnya tahu perlindungan konsumen itu ada dan apa, tapi mereka nggak pernah menerapkan perlindungan konsumen itu sendiri karena bagi mereka itu yang penting itu usahanya yang mereka lindungi, bukan konsumennya. Karena lebih ke misalnya terjadi kayak pertengkaran nih di suatu tempat makanan itu, yang mereka lindungi ya usahanya, gimana caranya usahanya ini nama baiknya tetap terjaga. Untuk urusan perlindungannya apa konsumennya itu urusan belakangan. Nanti kayak mungkin bisa jadi dikasih kompensasi atau kayak mana nanti istilahnya itu, yang penting tempatnya itu nama usaha itu enggak jelek sama sekali. Mereka tuh lebih menjaga usahanya, Utamakan usaha. betul. Jadi walaupun ini tadi tidak ada sertifikasi halal, pelaku konsumen mengesampingkan itu semua, makanan ataupun minuman yang mereka perjualbelikan, sebagai konsumen Anda tetap mau mengkonsumsinya lagi? Ya selagi enak ya iya. Oke, baik. Oke, tadi guys sedikit edukasi dari kami. Ternyata masih banyak pelaku usaha di luar sana yang tidak mementingkan ataupun mengesampingkan yang namanya sertifikasi halal, dan banyak juga dari
pelaku usaha tidak mengerti dan mengenal yang namanya perlindungan konsumen. Padahal itu sangat perlu dan tentu mereka harus mengetahui hal itu karena konsumen yang membeli ataupun menggunakan produk